Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Keila Nayaka Putri dari kelas 9I. Asal sekolah saya SMP Negeri 2 Ngadiluih. Asal daerah saya Kediri, Jawa Timur. Oh ya semua, sebelum masuk ke cerita yang saya dongengkan, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama? Yuk bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Rek ayo rek, melaku nang tunjungan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, golek kenalan cah ayu. Nah, semua lagu tersebut berjudul Rek Ayo Rek yang berasal dari Jawa Timur. Di sini saya akan mendongeng dengan mengambil tema belajar dari kearifan lokal yang mengangkat legenda Gunung Kelut. Gunung Kelut adalah salah satu gunung yang terletak di antara perbatasan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Saya sangat tertarik dengan legenda Gunung Kelut karena Gunung Kelut banyak memiliki sisi keindahannya seperti kawah Gunung Kelut yang berwarna hijau menjadi daya tarik wisatawan sehingga masuk ke dalam Wonderful Indonesia. Panorama yang tersaji menuju puncak Gunung Kelut sangat indah. Terlihat bagian-bagian puncak Gunung Kelut yang menawan. Di balik keelokan alamnya tersebut tersimpan kisah legenda yang penuh makna dan misteri. Mari simak cerita saya. Alkisah di Jawa Timur yang bernama Prabu Brawijaya yang berkuasa di Majapahit. Sang Prabu memiliki seorang putri nan cantik bernama Dyah Ayu Pusparini. Kecantikan sang putri sangat terkenal di seluruh negeri. Banyak pemuda dari berbagai penjuru mencoba meminang sang putri. Namun sia-sia karena sang putri belum berkeinginan untuk menikah. Melihat hal tersebut, sang Prabu mulai gundah memikirkan masa depan putri tercinta dan kerajaannya. Sang Prabu ingin sekali melihat putrinya menikah dengan lelaki yang tepat. Suatu hari terlintas dalam benak sang Prabu cara agar putri segera menikah. Maka pada suatu malam Prabu Brawijaya mengajak putrinya untuk berbicara empat mata. Ayah hendak mengerti engkau menginginkan suami yang hebat, sakti, mandraguna, dan tampan. Ayahanda memiliki ide agar engkau segera menikah. Akan diadakan sayembara dan sayembara tersebut adalah bagi siapapun lagi yang bisa merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Maka dialah adalah orang yang berhak mempersunting diri. Mendengar hal tersebut, sang putri sungguh terkejut. Namun tidak berani menolak bahkan melawan perintah sang ayah. Putri pun menyanggupi sang Prabu, segera memerintahkan pengawalnya untuk menyebar sayembara tersebut dan pangeran di sekitar Majapahit. Hari berganti hari, sang putri menjadi bingung dengan keputusannya sendiri. Dia sering merenung, berharap bahwa kelak suaminya adalah orang yang hebat dan sesuai dengan keinginannya. Walaupun sang putri mengetahui bahwa busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima adalah pusaka yang memiliki kekuatan dahsyat sehingga pemenangnya pasti bukan sembarang orang. Tetapi entah mengapa hatinya merasa resah. Akhirnya tiba pada suatu hari yang telah ditentukan, semua peserta dari penjuru negeri telah berkumpul di alun-alun kerajaan. Terlihat sang Prabu duduk di singgasananya bersama permaisuri serta putri Dyah Ayu Pusparini. Para pengawal menyiapkan alat sayembara berupa busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima. Prabu Brawijaya memukul gong pertanda sayembara dimulai.
Secara bergantian, peserta mulai merentangkan busur dan mengangkat gong tersebut. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan, tak jarang ada beberapa orang yang mengalami musibah, seperti tangannya patah ketika mencoba merentangkan busur dan pinggangnya cedera akibat memaksa mengangkat gong besar dan berat. Prabu Brawijaya mulai gelisah karena takut tidak ada laki-laki yang mampu memenangkan sayembara ini. Ketika sang Prabu akan memukul gong pertanda sayembara usai, dari kejauhan terlihat seorang pemuda berkepala lembu. Dia mendekat dan berkata kepada sang Prabu, "Ampun Gusti Prabu, apakah hamba dikenakan mengikuti sayembara ini?" "Kamu siapa?" "Di sini saya biasa dipanggil Lembu Suro." "Hah, baiklah, kamu boleh mengikuti sayembara ini." Sang Prabu seakan meremehkan dan yakin bahwa Lembu Suro tidak akan mampu memenangkan sayembara ini. Dengan ilmu karugan, Lembu Suro merentangkan busur Kyai Yaksa adalah hal yang sangat mudah. Hal itu disambut riuh tepuk tangan dari para penonton. Namun berbeda dengan sang putri, dia nampak cemas dan tidak ingin bersuami berkepala lembu. Ketika Lembu Suro bersiap untuk mengangkat gong Kyai Sekar Delima, semua orang nampak tegang, tak terkecuali sang putri. Dia sangat berharap Lembu Suro gagal di sayembara ini. Tetapi takdir berkata lain, Lembu Suro mampu mengangkat gong tanpa ada halangan. Berarti semua penonton bersorak-sorai, sedangkan Putri Dyah Ayu Pusparini hanya bisa terdiam. Hatinya begitu hancur. Ia tak kuasa menerima kenyataan menikah dengan seorang manusia berkepala lembu. Sambil menangis, sang putri meninggalkan acara sayembara. Melihat hal ini, sang Prabu hanya bisa terkulai lemas karena telah mengecewakan putri sematawayangnya. Walau begitu, demi menjaga martabat seorang Prabu Brawijaya, tetap menikahkan Putri Dyah Ayu Pusparini dengan pemenang sayembara, yaitu Lembu Suro. Sang putri menangis meratapi nasibnya. Berhari-hari ia merenungkan diri di dalam kamar, hanya diam saja, namun dengan tatapan kosong, terkadang tanpa sadar meneteskan air mata. Melihat tuannya yang memperhatikan, seorang inang pengasuh menasihati sang putri. Inang pengasuh memberikan saran agar sang putri membuat satu permintaan lagi kepada Lembu Suro. Sebagai syarat pernikahan, dan syarat tersebut adalah Lembu Suro harus membuat sumur di puncak Gunung Kelut. Kelak sumur tersebut sebagai tempat mandi sang putri, tetapi harus diselesaikan dalam satu malam. Sang putri pun menerima usulan tersebut dan segera menyampaikan kepada Lembu Suro. Tanpa berpikir panjang, berangkatlah rombongan keluarga, rombongan istana ke puncak Gunung Kelut. Senja pun berganti malam. Setibanya di puncak Gunung Kelut, Lembu Suro mulai menggali dengan kedua tanduknya. Lembu Suro telah menggali tanah cukup dalam. Malam semakin larut, sumur yang digali semakin dalam. Hal ini membuat sang putri semakin panik. Sang putri mendesak ayahnya untuk menggagalkan Lembu Suro menyelesaikan syarat sebelum fajar. Karena tidak mau mengecewakan sang putri sematawayangnya untuk kedua kalinya, sang Prabu Brawijaya memerintahkan pengawal untuk menimbun sumur dengan batu dan tanah. Tidak ada satupun yang menentang perintah sang Prabu. Mereka segera melaksanakan perintah walaupun Lembu Suro masih di dalam sumur. Teriak Lembu Suro dari dalam sumur. Para pengawal tidak menghiraukan teriakan tersebut. Mereka terus menutup sumur hingga Lembu Suro lenyap di dalamnya. Meski demikian, suara Lembu Suro masih terdengar dari luar. Lembu Suro mengucapkan sumpah serapahnya kepada sang Prabu dan seluruh rakyat Kediri. "Wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang sangat besar, yaitu Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi dataran, dan Tulungagung menjadi daerah perairan dalam." Karena ancaman tersebut, Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat berusaha menangkal sumpah dengan membuat tunggul pengaman yang kokoh hingga menyerupai gunung, dan sekarang disebut Gunung Pegat. Prabu Brawijaya mengadakan tolak balak dengan larung sesaji di kawah Gunung Kelut. Akan tetapi, setiap Gunung Kelut erupsi, warga menganggap itu adalah amukan Lembu Suro sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Prabu Brawijaya dan putrinya.
Nah, semua itu tadi asal-usul Gunung Kelut. Dari kisah tersebut memberikan pesan moral kepada kita bahwa janji adalah ucapan. Karena orang-orang lain bisa menghargai kita apabila ucapan kita dipercaya. Demikian cerita yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.